Oke, teman-teman Porta Crypto, kembali lagi di cara podcast nih edisi perdana. Sebelumnya kita memiliki beberapa program di YouTube kita gitu terkait dengan pembicaraan tentang cryptocurrency, blockchain, dan NFT mungkin kali ya. Kita nanti akan berdiskusi selama 1 jam bersama Pak Andri Alamsyah. Selamat malam Pak Andri, apa kabar? Selamat malam Mas Iqbal, apa kabar? Sehat semua? Nah, hmm, baik, alhamdulillah. Nih, Pak Andri ini adalah peneliti dan data scientist ya, teman-teman. Juga beliau guru besar di Telkom University di Bandung. Ini teman saya nih kalau diskusi soal blockchain nih, Pak Andri. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kita malam ini. Dan yang Terima kasih Mas. kedua ada Mbak Dea nih teman saya juga dari kelas Bitcoin, Mbak Dea Rizkita. Halo Mbak Dea. Halo, apa kabar, Iqbal? Oke, meskipun Bitcoin lagi sideways, lagi berdarah-darah, kita tetap semangat ya Mbak. Masih dong, kan masih 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 dong. lebih tinggi daripada halving kemarin, jadi nggak Oh apa-apa. iya, masih tetap bullish semangatnya ya. Nah, ini ada satu lagi dari kunci koin nih, sebuah aset kripto asal Indonesia yang sedang naik daun nih. Ada Mas Deddy Kurniawan. Halo Mas. Halo, salam kenal Mas. Halo. Salam kenal. Mas Deddy adalah bisnis development dari kunci koin. Nanti mungkin kita juga ingin berkenalan dengan apa sih kunci koin dan bagaimana utilitas dari aset kripto ini. Oke, langsung aja teman-teman. Seperti yang tadi di awal, mungkin kita akan berdiskusi terkait dengan CBDC. Jadi sifatnya ini kita ingin mengambil berbagai perspektif soal CBDC ini. Yang mungkin baru dengar apa CBDC, mungkin Porta Crypto sudah beberapa kali mengeluarkan laporan panjang terkait CBDC ini, dan bahkan jauh-jauh sebelum ini diluncurkan gitu, white papernya gitu. Dari tahun 2021 itu sudah ada wacana CBDC rupiah ini akan segera diluncurkan gitu. Dan sekarang mungkin kita sudah disajikan terkait dengan konsep dan utilitas dari CBDC ini yang dinamai white paper CBDC digital rupiah. Nah, ini namanya white paper juga menarik ini, nanti mungkin Mbak Dea membahas kenapa sih white paper gitu. Ini kan sebenarnya ide dari Satoshi Nakamoto ketika mengenalkan Bitcoin. Oke, kita mungkin ingin membahas secara dasar dulu apa sih CBDC itu ya, dan apa sih kegunaannya dan bagaimana bisa berdampak pada ekonomi Indonesia terutama, dan yang cita-cita yang dikeluarkan BI adalah inklusi keuangan. Nah, di sini ada Pak Andri nih. Sebenarnya Pak Andri ada seorang peneliti yang sangat concern terhadap CBDC. Nah, kita ingin dengar sih perspektif dari Pak Andri sendiri soal apa itu CBDC dan bagaimana ini bisa kita manfaatkan sebagai masyarakat terkait dengan keuangan. Silahkan Pak Andri. Oke, selamat malam. Makasih ya Mas Iqbal. Saya koreksi tadi saya belum profesor, masih hampir profesor. Oh, Nanti orang doa itu salah. Pak. Doa, amin, amin. Jadi mengenai CBDC kan sebenarnya uang digital ya. Uang digital yang tentunya dikeluarkan oleh negara, yaitu dalam hal ini dikeluarkan oleh satu-satunya lembaga yang berhak mencetak uang di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Nah, menurut kepentingannya, menurut concernnya ini kenapa? Ya sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata yang lebih besar ya Mas ya, kita itu masuk ke era ekonomi digital. Ini terlihat dari sekarang ada ahli-ahli kayak Mbak Dea, kayak Mas Dedi ya. Banyak industri-industri tumbuh yang mungkin 5-10 tahun lalu juga ada tuh Mas. Dan selama ini yang terjadi adalah kita itu selalu ini ya, ketinggalan ya, regulator, kemudian inovator dari sisi pemerintah itu ketinggalan ya. Biasanya leadership innovation itu dari market. Seperti kripto ini selalu dari market. Bagaimana Bitcoin diadopsi oleh industri, bagaimana Bitcoin dan koin-koin yang lain diadopsi oleh masyarakat ya. Namun kita harus ingat juga bahwa Indonesia itu 60% demografi itu anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun ya. Kita lihat 5-10 tahun sampai 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan menuju ke kekuatan digital ekonomi yang sangat besar, Mas. Demografi kita itu jauh lebih strong daripada negara-negara di Eropa, bahkan Jepang maupun negara-negara yang lain. Mungkin kita kalahnya cuma sama India dan Cina ya. Jadi kita perlu fundamental yang kuat bagaimana kita bikin
ekosistem atau infrastruktur yang terkoneksi antara menggulirkan kegiatan ekonomi digital itu harus diikuti atau harus didukung oleh uang digital, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh bank sentral dalam hal ini adalah berusaha memfasilitasi itu, ya. Walaupun sekarang sudah banyak dari inovasi-inovasi dari private sector, tapi tentunya publik butuh kepastian, ya, butuh kepastian, butuh backup yang lebih bisa, kalau ada apa-apa bisa disalahin lah, gitulah. Ya itulah namanya uang digital dari pemerintah, yaitu dari bank sentral. Tentunya ini akan jadi alternatif juga buat uang digital yang sudah ada saat ini, ya, yang ada dari industri kripto dan juga dari layanan-layanan yang berusaha mengkonvert uang cash menjadi uang digital, ya, payment system dan lain sebagainya. Dan ini yang kita lihat sekarang, ya. Payment system beberapa saat yang lalu setelah e-commerce meningkat luar biasa kan muncullah baru-baru, ya, muncul banyak, dan ini menjadi suatu hal yang mengenable orang-orang kita, ya, orang penduduk Indonesia untuk mengadopsi uang digital, ya. Akhirnya sekarang kan konsumsi atau produksi uang kertas kan udah nggak ada, udah sedikit, ya, cash sudah sedikit. Mungkin Mbak Dea, Mas Iqbal, Mas Dedi juga sehari-hari juga sudah jarang sekali menggunakan uang cash, ya. Jadi kita memang trennya menuju ke sana. Mungkin sekilas seperti itu, ya, Mas Iqbal. Mungkin kita lanjutkan nanti. Oke, menarik. Bahwa ada sebuah alasan yang mendasar mungkinnya dari Bank Indonesia mengapa menerbitkan ini. Karena bukan di Indonesia saja, Pak, ya. Beberapa negara pun sudah melakukan riset dan pengembangan terkait CBDC ini. Di antaranya beberapa negara di Afrika juga sudah mengadopsi dan meriset, meneliti soal penggunaan CBDC ini. Nah, pertanyaan saya, Pak, seberapa urgent sebenarnya beberapa negara ini mengkonversi katakanlah uang fiat ini menjadi sebuah digital, selain di samping penggunaan, di samping bertumbuhnya ekonomi digital, gitu. Karena kita bisa lihat ada beberapa isu juga, ya, terkait dengan penggunaan uang digital ini. Beberapa pihak menilai bahwa ini juga sangat rentan terhadap isu privacy setiap warga negara, gitu, Ya. karena mungkin ini karena sifatnya sentralistik dan data-data transaksi bisa Ya. dipantau oleh entitas tertentu. Nah, bagaimana Pak Andri melihat ini? Ya, terus terang, ya, kalau namanya negara, kalau sekarang kita uang, kalau jadi transaksi aja kita sebenarnya udah ketahuan kan, ya, ada PPATK dan lain sebagainya. Jadi namanya anonimitas itu saat ini sulit dicapai juga, apalagi kalau nanti di bank uang digital pasti namanya anonimitas juga tidak akan 100% digaransi. Tapi saya balik lagi ke pertanyaan Mas Iqbal tadi, kenapa negara-negara itu pada getol ke sana, terutama negara-negara yang berkembang, Mas. Negara-negara yang maju justru tidak, yang sudah advance, ya, itu justru tidak. Kenapa? Mereka sudah menjadi a king of economy, gitu, ya. Mereka sudah mempunyai ekonomi yang sudah, contohnya USD mana ngeluarin dolar digital, ya, kecuali private sector, ya. Dolar digital nggak ada, ya. Di Eropa juga digi euro udah lama banget nggak keluar-keluar juga, ya. Terjadi banyak sekali pertentangan. Nah, ini karena juga culture penduduknya, ya. Kita itu adalah penduduk yang boleh dibilang sangat aktif di sosial media, sangat terbuka, sangat tidak terlalu peduli dengan anonymity, ya. Tidak terlalu hal yang besar buat kita untuk ketahuan, ya. Walaupun itu bukan suatu pembela, ya. Jadi misalkan kalau uang kita udah kuat, ya, misalkan hampir 60% orang, di 70%, saya lupa, 60-70% transaksi di perdagangan dunia pakai dolar, ya. Terus ngapain dolar harus merubah dia yang menjadi king menjadi dolar, gitu, menjadi digital, gitu, ya. Sementara kita justru mau menggenjot supaya banyak orang bergelut, ya, memutar roda ekonomi, bukan hanya di ekonomi dunia nyata, ya. Karena kalau dunia nyata mungkin kita udah kalah bersaing dengan negara-negara lain, tapi digital ini yang tadinya 60% kita anak-anak muda ini, mereka membuat konten, mereka berkolaborasi, mereka main game, itu kalau kita tidak keluarkan fasilitas yang bisa menyatukan mereka dan mereka percaya, ya, bahwa ini uang yang benar-benar bisa mereka percayai, ya, adopsinya itu akan kayak sekarang, Mas, ya.
lama ya. Bukan berarti kripto itu nggak bagus, enggak. Justru desentralisasi, anonymity itu bagus. Cuman kita perlu jembatan untuk ini supaya jadi masif diadopsi oleh publik. Jadi dua-duanya harus jalan. Kripto industri, orang yang mau desentralisasi, orang yang mau anonymity, tetap jalan. Tapi ada orang yang mau main digital, tapi saya butuh keamanan. Tetap pakai CBDC. Ya. Nah, satu lagi tadi pertanyaan Mas tentang apa namanya anonymity, ya. Nanti ketahuan dong. Itu nggak juga, Mas. Belum tentu ya. Kalau nanti yang namanya retail CBDC itu kan seperti token ya, token CBDC, ya, bukan account ya. Ada token CBDC. Artinya kalau Mas Iqbal di dompetnya ada uang 10.000, ya, bagaimana tahu saya itu uangnya Mas Iqbal? Tahunya uang 10.000 itu punya Mas Iqbal karena ada di dompetnya Mas Iqbal, bukan di akunnya Mas Iqbal, ya. Sama nanti ada uang yang bentuknya token, yang Mas Iqbal punya 10.000, punya Mas Iqbal di dompetnya Mas Iqbal, dikirimkan ke saya, ya. Uang itu nggak ada namanya, nggak ada punya siapa, tapi uang itu masuk ada di dompet siapa, seperti uang cash biasa. Nah itu akan menjaga yang kita sebut anonymity itu. Gitu ya, mungkin kebayang ya Mas Iqbal ya. Oke. Siap untuk permulaan ini untuk membuka sekali kita bagaimana sih CBDC itu bentuk CBDC itu seperti apa gitu. Nah ini saya mau lanjut ke Mas Dedi nih sebagai pelaku industri kripto ya bisa kita katakan. Karena gini loh di white paper CBDC rupiah digital ini tuh sempat beberapa kalimat itu mau mention aset kripto gitu ya. Dalam narasinya tuh dikatakan bahwa ya dengan adanya CBDC ini ingin menghindari shadow currency dan shadow bank mungkin yang mungkin itu ditujukan kepada ekosistem kripto yang saat ini sudah berjalan di Indonesia gitu ya. Juga bahwa ada sebuah kata bahwa ini ingin menghadapi sebuah disrupsi teknologi yang berhubungan dengan sistem keuangan gitu. Dan juga ya bisa dikatakan secara langsung ini dengan hadirnya cryptocurrency itu menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan moneter atau sistem moneter di sebuah negara. Nah ini dari kacamata pelaku industri kripto sendiri yang menerbitkan aset kripto di Indonesia, gimana sih memandang hadirnya CBDC ini? Apakah sebuah hal positif mungkin bisa bersinergi dengan sebuah proyek kripto yang sedang dibangun, atau justru sebagai antitesa yang ini bertolak belakang dengan semangat aset kripto yang diciptakan untuk sebagai mata uang yang terdesentralisasi? Silakan Mas Dedi. Oke, thank you Mas. Jadi kalau misalnya kita dari penjelasan Pak Andre itu mungkin ada sedikit plus minus lah ya di antara audiens yang tergantung spektrum yang dia mana di sisi mana gitu. Ada yang mau anonymity, ada yang mau digital, ada yang mau cepat, ada yang mau aman. Tuh, jadi semua spektrum itu kemudian bercampur aduk lah ya untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kalau misalnya dari sisi kita dan kenapa kita sampai terjun hingga hari ini untuk mengembangkan proyek kripto Indonesia, apalagi kita merasa CBDC kan itu adalah bentuk lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau misalnya di pengumuman waktu itu awal-awal Bapepti mengakui 223 aset kripto di Indonesia untuk bisa ditradingkan. Itu udara segar. Kemudian datang lagi undang-undang, datang lagi bahkan government turun tangan untuk bikin CBDC. Dan menurut kita ini adalah sesuatu yang langkah yang baik ya, terlepas dari resistensi ataupun plus minus tadi. Kenapa? Karena dengan ini artinya government itu membuka peluang, membuka tangan untuk sebuah inovasi ya. Di mana dalam pengembangan ini kan CBDC itu nantinya akan penetrasi ke dalam ekosistem karena dia menggunakan kripto dan segala macam. Negara juga membutuhkan partisi-partisi kayak Pak Andre, kayak Mbak Dea dan semua partisi-partisi yang ada di Indonesia untuk sama-sama membangun sebuah ekosistemnya agar pertama yang pasti melindungi user kan. Melindungi user itu jadi concern yang pertama. Terlepas nanti privasi ataupun gimana data-data dibangin, tapi adalah bentuk perlindungan terhadap user ataupun edukasi terhadap user. Itu dulu sih yang menurut kita untuk menjadikan Indonesia untuk lebih
one step ahead ataupun keep up lah sama perkembangan teknologi adalah makin banyak orang yang tahu ataupun makin tinggi penetrasinya makin bagus gitu. Karena ketika edukasinya udah mantep, kayak kita udah bisa memilih oh ini scam, ini enggak gitu. Jadi enggak apa punya filterasi yang lebih baik dibandingkan orang-orang ayo beli ini akan naik 100% kan. Jadi ada year di mana orang udah bisa memilih dan memilah komparasi ilmunya karena dia udah mengerti, dibandingkan kalau misalnya masuk aset baru terus tiba-tiba ini naik, ini kenapa alasan naik. Nah itu jadi menurut kita sih CBDC sih angin segar yang dimana pasti nanti setelah white papernya muncul ada bentuk program-program tertentu, mungkin nanti ada incubator dan juga akan lebih banyak inovasi yang turun lah ataupun mengembangkan di dalam sektor ini. Karena kan kalau misalnya di Indonesia masih sedikit sekali ya yang membuat itu, kita tuh tinggalan jauh sama Vietnam misalnya ataupun Filipina ataupun bahkan Singapura gitu untuk terkait ini. Dan harapannya sih dengan CBDC ini nanti government punya program-program yang bisa penetrasi bahkan ke kampus-kampus, ke lebih banyak seperti itu sih. Ya. Oke Mas Dedi, tadi kan Pak Andri sudah mention juga bahwa CBDC ini bisa menjadi jembatan bagi rantai atau ekosistem cryptocurrency gitu ya. Nah, pandangan Mas Dedi sendiri, apa sih yang secara praktis gitu ya, yang bisa dijembatani oleh CBDC ini terkait dengan ekosistem kripto yang katakanlah lebih dulu sebenarnya hadir di dunia ini gitu. Nah, kira-kira apa sih yang secara praktikal gitu bisa menjembatani itu? Mungkin teman-teman yang lain pengen tahu juga kira-kira apa gitu. Karena kan kemarin Gubernur BI mengatakan bahwa bisa membeli rumah di Metaverse dengan CBDC dan lain-lain. Apakah itu make sense? Gimana itu Mas? Bisa dijelaskan? Secara konsep teori make sense aja ya gitu ya, karena kan itu kan Metaverse adalah kita anggap sebagai produk digital dan kita udah sering melakukan purchasing ataupun aktivitas jual beli produk digital. Nah tapi itu kan secara infrastruktur masih terlalu jauh ya. Jadi mungkin kurang praktikal, tapi yang paling praktikal adalah bentuknya adalah cross border payment, di mana kan Bitcoin kan kayaknya kalau misalnya secara teori konspirasi one world one currency kan. Nah, CBDC adalah one step closer to that, di mana kita bisa semakin meminimalisir third party yang seharusnya dengan adanya ini bisa menguntungkan dan mendekatkan antar negara. Misalnya kalau misalnya ya kita punya perjanjian CBDC langsung nggak usah tukar-tukar uang, langsung dalam aplikasi udah bisa bawa satu aplikasi itu bisa bayar kemana-mana. Itu kan jadi something lebih praktikal, which is udah banyak juga. Dan kalau nggak salah saya terakhir update tuh Crash itu udah bisa di 5 negara gitu ya, which is itu sangat membantu dan lebih dekat dibandingkan kita membeli rumah di Metaverse. Jadi kalau menurut saya sih CBDC sih akan lebih sangat membantu untuk di situ, untuk travel, untuk orang-orang yang punya keluarga di luar negeri, di luar wilayah negara sendiri, dan itu lebih realistis sih dibandingkan beli rumah di Metaverse. Oke, terima kasih Mas. Ntar kita lanjutkan lagi diskusinya. Nah, Yep. Ini saya pengen minta pandangan juga dari Kak Dea gitu ya, sebagai seorang Bitcoin maksimalis bisa dikatakan gitu, yang memandang Bitcoin itu berbeda dengan aset kripto dan bahkan yang sangat menjunjung semangat desentralisasi. Kak Dea, saya beberapa kali melihat tweet Kak Dea dan statement juga di beberapa di media kita kemarin kita wawancara, memandang CBDC itu seperti apa sih? Ya, saya mengerti dari sisi pandangan pemerintah, pastinya seperti tadi katanya yang sudah dibicarakan oleh Bapak Andri, bahwa kita kan nggak bisa ketinggalan dari perkembangan zaman ya, dan semuanya pasti akan menuju ke arah digitalisasi. Itu saya paham banget motivasi kenapa kita harus punya yang namanya digital rupiah. Tapi yang mungkin ini jadi concern ya untuk terutama para Bitcoiner sih, itu adalah kembali lagi ke masalah privasi dan juga penggunaan CBDC ini berpotensi untuk sebagai alat kontrol gitu, alat kontrol sosial. Karena kita melihat yang saat ini sudah berjalan CBDC itu kan di Cina, dan kita bisa melihat bagaimana implementasi dari CBDC tersebut di Cina sendiri, karena mereka punya sebuah sistem, yaitu sistem yang disebut sebagai social credit score, dan ada CBDC. Jadi semua perilaku yang dilakukan oleh
para warga, para masyarakat ini nantinya juga berdampak pada ada semacam kayak penalti dalam bentuk pengurangan uang gitu kan. Jadi kalau sebagai contoh kayak di Cina, kalau ketahuan mungkin berpendapat yang tidak sesuai dengan narasi dari pemerintah gitu, mungkin mereka bisa CBDC mereka bisa bisa akunnya ditutup atau tidak bisa diakses uang gitu kan. Mereka tidak bisa menggunakan uang mereka untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Jadi yang ditakutkan adalah ini gitu, karena kita tahu sendiri seperti yang sudah dibicarakan oleh Bank Indonesia dari white paper-nya kan, mereka bilang bahwa dengan adanya CBDC ini mereka akan mengcapture granular data dan ingin membuat CBDC ini juga bisa program ya, programmable gitu. Nah, pasti ada positifnya dan juga bisa jadi ini ya namanya manusia ya. Makanya itu kenapa kita dari para Bitcoiner itu lebih menjunjung tinggi Bitcoin, karena dia bentuknya sangat terdesentralisasi, tidak ada pengaruh ya politik atau mungkin pengaruh pandangan atau mungkin terkadang oh ya saya tidak suka dengan si A dan si B, mungkin bisa jadi ini menjadi alat kontrol seperti itu. Dan yang juga mungkin diconcernkan adalah dari sisi infrastruktur. Tadi Mas Dedi juga sudah sempat ngobrol tentang infrastruktur gitu. Oke, memang Indonesia bisa dibilang negaranya punya banyak pengguna mobile phone, kita juga masyarakatnya aktif di sosial media, tapi yang namanya infrastruktur seperti internet itu kita masih susah gitu kan, di pelosok-pelosok aja, bahkan di Jawa aja masih banyak tempat-tempat yang tidak ada internet. Nah, ini bagaimana kita bisa memfasilitasi tetap orang bisa melakukan pembayaran walaupun tidak ada jaringan internet. Jadi harapan saya sih ya memang kemarin Bank Indonesia bilang bahwa CBDC digital rupiah ini bentuknya hanya sebagai komplementari, dia tidak akan menggantikan cash gitu. Saya harap cash tetap akan ada gitu, karena oke, memang tidak banyak orang yang saat ini menggunakan cash, tapi cash itu juga sangat bermanfaat terutama di negara seperti kita yang kepulauan, yang mungkin jaringan internetnya susah. Jadi jangan sampai seperti kejadian di Nigeria gitu. Saat ini kan CBDC sedang di roll out di Nigeria, dan mereka melakukan pembatasan penarikan uang dan mengharap semua orang itu langsung beralih ke CBDC gitu. Jadi saat ini setiap orang hanya bisa mengambil sekitar $45 di ATM per hari gitu kan. Jadi ya ini menurut saya dari segi kebebasan ya, misalnya kita sebagai warga harusnya punya kebebasan untuk bertransaksi kepada siapa saja dengan siapapun gitu. Harapannya sih ya supaya CBDC ini tidak akan mereplace cash, hanya sebagai komplementari. Dan juga yang harus di-concern juga masalah security. Memang kemarin dari white paper bilang bahwa digital rupiah akan menggunakan distributed ledger gitu, dengan harapan itu akan menjadi secure. Tapi buat para teman-teman di sini yang berkecimpung di dalam dunia kripto pasti tahu kalau distributed ledger itu bukan berarti secure gitu. Maksudnya itu bukan hanya dengan hanya ada satu distributed ledger semua jaringannya bisa secure. Jadi memang masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Seperti itu sih. Oke, menarik. Di dalam white paper CBDC digital rupiah pun ini seperti pertanyaan tadi ke Pak Andri, ada pesan mata uang atau sistem moneter tuh tanda kutip terancam atau bakal terdisrupsi oleh aset kripto dan Bitcoin. Nah, ini pandangannya gimana sih? Apakah terlalu mengada-ngada atau apakah emang ini benar sebuah era disrupsi gitu untuk mengganti sistem moneter bahkan sistem keuangan? Gimana Kak Dea? Ya menurut saya
Ya ini merupakan challenge ya buat para bank Hmm. sentral, nggak cuman buat Indonesia, karena saat ini jadi kalau kita lihat sejarah uang gitu, zaman dulu kita pakai biji-bijian, lalu setelah dari biji-bijian orang menemukan metal, dan setelah ketemu metal mereka menemukan bahwa emas itu adalah bentuk logam yang paling tahan lama, yang bisa diterima di mana saja. Makanya emas menjadi alat tukar nomor satu berabad-abad gitu. Tapi masalahnya emas masih punya kekurangan, yaitu susah untuk ditransport, ya kan, susah untuk dipecah juga. Nah, makanya saat ini kita punya yang namanya uang fiat, ya kan, uang digital, elektronik saat ini sudah ada, dan muncullah juga seperti Bitcoin atau aset kripto yang lain. Jadi menurut saya buat bank sentral ini waktu mereka untuk bisa bersaing dengan inovasi yang sudah ada. Dan seperti yang terjadi di sejarah, kalau kita ngelihat secara sejarah, pastinya nantinya masyarakat yang akan memilih bentuk payment mana yang menurut mereka paling bermanfaat dan paling ya convenience dan bisa mudah digunakan. Inovasi itu akan terus berlanjut gitu. Jadi tadi pertanyaannya Iqbal, apakah beneran ini tuh apakah Bitcoin itu jadi semacam ancaman gitu bagi bank sentral ya? Pertanyaannya gitu ya. Betul. Ah, Iya. ya pastinya iya, gitu. Pastinya ini jadi ancaman. Jadi ya harapannya adalah semoga dengan adanya Bitcoin, dengan adanya aset kripto yang lain, ini bisa membuat bank sentral menjadi lebih bisa berinovasi, dan ya pada akhirnya sih menurut saya itu keputusan akan ada di tangan masyarakat gitu ya. Kalau kita bisa lihat kayak zaman dulu, zaman waktu sejarah waktu Indonesia baru merdeka, kita ada yang namanya ori, ada uang ori, terus ada uang gulden, ya kan. Indonesia pada saat itu masih ada ya Belanda memang sudah tidak ada Jepang, ada berbagai macam mata uang. Tapi masyarakat zaman dulu mereka akhirnya memilih untuk menyimpan uang atau harta mereka dalam bentuk emas, karena menurut mereka emas itu yang paling reliable. Walaupun secara di dekrinya atau suruhannya adalah semua orang Indonesia harusnya pakai ori, tapi masyarakat malah memilih kalau nggak pakai gulden pakainya emas. Ya itu kembali lagi pasar bebas, ya kan. Jadi ya harapannya sih ya semoga ini bisa memacu Bank Sentral, Bank Indonesia untuk bisa lebih bagus melayani dan menciptakan sistem yang juga selain inklusif tapi juga tidak mengekang gitu buat masyarakatnya. Itu sih. Menarik sebenarnya kalau kita soal fiat versus Bitcoin itu nggak bisa habisnya gitu, karena ini sebuah yang bertolak belakang dan Bitcoin hadir untuk antitesa dari sistem keuangan sekarang gitu. Nah, sebelum lanjut ke sana mungkin kita juga bahas soal itu. Nah, saya mau tanya ke Pak Andri nih soal tadi disinggung juga oleh KDA bahwa CBDC menggunakan distribusi ledger, mungkin bisa katakanlah blockchain gitu ya. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa CBDC dengan aset kripto tuh sama gitu. Nah, ini sebenarnya perbedaannya, batasannya di mana sih selain dari fungsi sentralistik dan desentralistik gitu ya. Selain itu apa bedanya? Karena kan kalau orang yang mungkin banyak bertanya, ini sama-sama bisa menggunakan blockchain. Nah, ini perbedaannya apa sih Pak Andri? Blockchain yang gunakan untuk CBDC dengan blockchain yang selama ini digunakan oleh aset kripto. Oke, makasih Mas Iqbal. Saya boleh komentar dulu ya? Boleh, Karena silakan. menarik, karena biar seru aja. Jadi kayaknya Mbak Dea ini ya pembaca bukunya Bitcoin Standard ya. Jadi proponennya dari yang namanya ekonomi yang antitesa dari ekonomi sekarang. Jadi yang problem itu adalah sistem ekonominya yang sekarang itu berbasis inflasi, ya. Dan itu argumennya ada dari si Saifedean Ammous ya. Ya, menurut saya juga setuju ya, karena kalau saya mundur ke belakang, saya itu nggak membela regulator dan saya nggak membela industri karena saya peneliti ya. Jadi yang kita sebut ini tidak akan cocok gitu ya. Yang satu
mau mengatur shadow ekonomi, ya. Yang satu mau desentralisasi. Wah, itu kan dua pandangan yang oponen satu dengan yang lain, ya. Jadi yang kita lihat ya nanti akan ada evolusi around these two idea, ya. Idea untuk mengontrol dan idea tidak mau dikontrol, di mana CBDC dan cryptocurrency, crypto aset, crypto industri itu kan head to head sebenarnya, ya, head to head, ya. Tapi kita juga bisa bikin kompromi untuk mereka bisa bekerja bersama-sama, ya. Lihat, masanya tadi yang Mas Dedi ceritakan di depan tadi, kita punya banyak industri kripto yang menggabungkan supaya lancar, yang mungkin nanti akan mengurangi, mereduksi peran beberapa exchange, ya, misalkan, ya, itu adalah CBDC yang mengalir sana, karena ya namanya juga regulator, dia bisa bisa langsung di atas, ya. Nah, itu gambaran globalnya, ya, yang saya rasa kita akan ada terus terjadi diskusi seperti ini. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Iqbal, ya, mengenai blockchain yang digunakan di CBDC dan blockchain yang digunakan di yang contohnya di Bitcoin, ya, tentunya beda sekali, ya, Mas, ya. Kalau di blockchain yang digunakan di CBDC itu adalah private blockchain, Mas, ya. Private blockchain artinya tidak semua orang bisa involve di verifikasi transaksi dan lain sebagainya, ya. Jadi security semuanya itulah tanggung jawab entitas. Jadi ini sentralistik, ya. Jadi kalau kita ngomong blockchain CBDC akan sentralistik, ya, tentunya akan sangat berlawanan dengan idenya Bitcoin atau kripto industri atau desentralisasi application atau desentralisasi services yang lain. Simply seperti itu, Mas Iqbal. Mungkin sudah bisa menjawab belum? Atau ada lagi yang tadi? Oke, ya. Terima kasih Pak Andri. Menarik tadi soal kita membahas Bitcoin dan mata uang yang dikeluarkan oleh negara emang selalu akan bertentangan gitu. Nah, ini sebuah diskursus yang menarik sebenarnya karena ada sebuah teknologi baru yang mungkin bisa menggantikan fungsi negara dalam meregulasi keuangan gitu ya, itu Bitcoin dan aset kripto lainnya. Nih, Pak Dedi, saya ingin bertanya soal potensi kita lihat industri kripto di Indonesia 1 tahun terakhir emang sangat berkembang sekali gitu, bahkan setelah diregulasi dipungut pajak itu angkanya fantastis sekali gitu. Terakhir itu volume transaksi aset kripto di Indonesia 2021 itu mencapai 800 triliun gitu. Ini sebuah jumlah yang cukup besar gitu. Bahkan pertumbuhan tradernya pun dan investornya pun mencapai 16 juta per Oktober tahun ini. Nah, Pak Dedi, dari sisi proyek kripto memandang industri aset kripto ini seperti apa sih yang kita katakan bahwa semangat kripto itu sebenarnya terdesentralisasi. Cuman pada praktiknya negara juga ikut meregulasi dan justru menikmati dari pajaknya. Ini gimana pandangan Mas? Menarik ya. Kalau misalnya saya coba merespon Kak Dea dulu ya. Jadi boleh, silakan. Kita adanya ketakutan bahwa bentuk kontrolisasi dan segala macam, which is apa yang kita takutkan sekarang sebenarnya regulasi yang ada kan saat ini juga nggak serta-merta memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, kan masih ada suku bunga yang bisa mengontrol kita terkait sanksi ekonomi dan lain-lain. Sebenarnya kita tetap dikontrol kan jatuhnya kan. Dan the thing adalah even though Bitcoin dengan segala kontekstualnya desentralisasinya, tapi mayoritas 88% itu dipegang oleh 1% holders gitu, yang mana itu bisa signifikan menginfo ataupun menginfluence dari environment-nya gitu. Misalnya kayak kita nggak pernah tahu siapa Satoshi Nakamoto, what if dengan 1 juta Bitcoin yang cukup kontroversial itu, dan ketika ketika industrinya benar-benar growing, dia self destruct gitu. Gue akan dump semua Bitcoin gue, and then everything's hancur dalam satu malam kan. There is the thing yang kayak gitu kan, dan yang kayak Luna even decentralized kontekstual, kita nggak pernah tahu nih flow-nya ada di mana dan key-nya ada di mana, karena orang ini anonymity-nya
apakah dia untuk menghindari lawannya, which is government, ataukah dia punya agenda tersendiri, apakah dia pro ke masyarakat luas, masyarakat bebas, pasar gitu yang benar-benar the people power, atau dia punya something else yang kita juga nggak pernah prediksi kan. Itu one thing. Jadi sebelum kita moving ke sana kan ada masa-masa transisi yang memang harus di fulfill gapnya, nggak serta-merta langsung semua orang oke, Bitcoin gitu kan. Dan I think masa-masa transisi ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar gitu, dari mulainya munculnya konsep desentralisasi Bitcoin 2008 mundur ke belakang itu udah di tahun 90-an udah ada gitu konsepnya, yang kemudian diadopsi hingga jadilah si Bitcoin. Artinya kan ada masa-masa transisi itu yang diperlukan untuk hingga akhirnya itu jadi sebuah kontekstual yang bekerja gitu, it works gitu. Nah, mungkin agak setuju dengan Pak Andrea dalam hal-hal seperti ini, dalam transaksi ini nanti ketika government merasa ini tuh cukup aman kan government kan cukup besar untuk membuat sebuah keputusan. Jadi setiap keputusan memang harus dipikirkan dulu matang-matang apa implikasinya terhadap user, terhadap masyarakat. Nah, di mana mungkin government saat ini udah mulai melihat dengan benchmark seperti El Salvador dengan market cap yang cukup besar untuk menampung sekian miliar, ratusan miliar transaksi dalam sekian detik gitu-gitu kan. Nah, mungkin ini adalah bentuk dari partisipasi itu untuk transisi. Jadi kalau misalnya tadinya kan tidak serta-merta CBDC menghilangkan form of transactions yang ada kan. Ini hanya melengkapi gitu kan. Yang dimana nanti pada akhirnya masyarakat memilih, government mengedukasi, dan kita merasa bahwa apa tadi pertanyaannya Mas Dua? Oke, pertanyaannya tadi soal ternyata bisa dibilang oleh tadi Kak Dea juga sudah mention bahwa aset kripto dan Bitcoin itu sebagai ancaman lah bagi bangsa. Tetapi pada prakteknya sekarang regulasi itu justru meregulasi itu dan justru memungut pajak yang tidak sedikit gitu dari transaksi aktivitas di cryptocurrency industry gitu. Itu pertanyaan gimana pandangan Mas? Pandangan aja sih. Kita merasa itu cukup healthy ya sejauh ini ya. Dengan itu kan artinya juga government tidak bisa serta-merta tutup mata nih, harus ada partisipasi. Kalau misalnya government tutup mata ya gimana ini bisa demand ini bisa difasilitasi, pada akhirnya ini inevitable kan. Jadi kita semua berharap government harusnya inovatif segala macam. Nah, ini adalah bentuk inovasi itu yang dimana ini cukup dari standpoint yang cukup safety sebagai regulator. Kalau misalnya government bikin koin sendiri itu malah lebih harming, bring more harm than good gitu, karena masa government jual koin gitu misalnya. Tapi ini stable coin yang benar-benar kita semua pakai, proven works for the past puluhan tahun belakang segala macam, dan itu lebih lebih reliable, bisa diandalkan dibandingkan government langsung serta-merta oke kita langsung pakaiin Bitcoin untuk semuanya gitu. Dan dimana kalau misalnya El Salvador iya mending dia karena dia secara mata uang mungkin bergantung sama US dollar, tapi kita memiliki flow-nya kita sendiri which is our own currency kan, yang dimana tidak serta-merta bisa menerapkan hal itu. Jadi I think untuk negara-negara yang memiliki struktural fundamental kenegaraan atau keuangan yang cukup kompleks, tidak serta-merta bisa menerima itu secara gamblang, secara langsung. Dan ini bentuk CBDC-nya adalah bentuk form yang secara serentak ya, setelah El Salvador 100 negara segala macam dalam fase yang sama mengeksplorasi, dan itu adalah bentuk welcome yang bagus. Ini hanya soal waktu. Misalnya pun kalau misalnya suatu hari kita kita pakai Bitcoin semua, ini adalah step-step ke dalam fase-fase itu. Dan I think selama fase itu kita mungkin butuh 5-10 tahun untuk government juga mendapatkan benefit dari transisi ini. Jadi ini masa-masa transisi yang benar-benar kita harus juga jeli melihat opportunity, menikmati setiap pihak untuk bisa belajar dan juga bring positivity to the industry lah gitu. Jangan sampai nanti yang floating membanjiri market Indonesia malah proyek-proyek luar gitu. Betul. Oke. Ini kayaknya Kak Dea udah mencatat nih, ingin menanggapi tadi Kak Dedi soal Bitcoin tuh ya secara mungkin ada shadow control juga sebenarnya. Nah, gimana tanggapannya? Pertama mau menanggapi dulu yang maksud saya tadi di dalam kontrol di CBDC itu bukan masalah kayak kontrol pricing ya, tapi menggunakan CBDC sebagai alat untuk bisa jadi kayak punishment atau mengontrol sosial. Jadi ada
ya ibaratnya sekarang kan kita ada punya criminal code law gitu, terus tiba-tiba ketahuan nih mungkin Mas Dedi melakukan suatu hal yang tidak diinginkan dan bisa jadi seperti yang terjadi di Cina, uangnya ditarik gitu kan. Nah, kalau hal kontrol seperti ini kan nggak mungkin dilakukan di dalam Bitcoin gitu, karena biarpun Satoshi Nakamoto punya many Bitcoin ya, hampir ya 1 jutaan lebih, dia tidak akan bisa mengambil uang dari siapapun dari Bitcoin ini manapun, asal kalau ketahuan private keys-nya baru bisa ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya Iqbal, gimana nih tanggapannya kalau bahwa Bitcoin masih banyak, kebanyakan uang Bitcoin itu dipegang oleh sedikit orang saja gitu, beberapa persen aja yang punya 80% dari Bitcoin. Menurut saya ini juga tergantung dari apa itu namanya, conviction dari orang-orang saat ini menggunakan Bitcoin sebagai alat penyimpan nilai, sebagai store of value. Jadi kalau misalkan yang terjadi tiba-tiba dari orang-orang ini mereka ngedam, masih banyak orang-orang yang convince dengan scarcity-nya Bitcoin, mereka akan mengambil atau mereka paling tidak, maksudnya kita lihat aja sekarang kayak market memang sideways, tapi kebanyakan para Bitcoiner malah menyukai masa-masa harga murah seperti ini karena mereka bisa mengumpulkan Bitcoin lebih banyak. Dan tujuannya adalah karena ini aset yang scarce, aset yang cukup langka, hanya ada 21 juta. Harapannya ini bisa ya nilainya nanti di masa mendatang akan menjadi berlipat-lipat gitu kan, harapannya seperti itu. Maka dari itu kalaupun ada yang ngedam, pasti ada yang mau mengambil lagi gitu. Karena dari tesisnya Bitcoin itu sendiri bukan dari masalah pricing sebenarnya. Ini lebih kembali lagi ke decentralized payment system ya, electronic decentralized payment system, yang mana tidak ada third party, jadi orang itu menggunakan Bitcoin sebagai alat penyimpan nilai dan juga harapannya bisa digunakan sebagai alat transaksi tanpa harus ada pihak ketiga gitu. Jadi kalau ditanya saya sih, menurut saya kalaupun nanti ada kejadian seperti itu, masih banyak Michael Saylor dan yang lainnya yang akan mengambil Jadi Bitcoin. provider. Iya. Betul sih. Oke. Ya. Pak Andri mau menanggapi Pak Andri soal diskusi tadi atau gimana Pak Andri soal Bitcoin, soal Ya, sentralistik? saya sih saya nggak ada komen ya. Menurut saya ya itu fenomena yang terjadi, yang kita hadapi, yang dengan pro kontra sendiri, dan seperti Mbak Dea tadi ceritakan, orang bisa milih mana yang daripada nggak ada pilihan. Ya, jadi saya mau saya mau fully digital, saya bikin suatu konten lah, saya bikin suatu industri, saya mau accept aset kripto, cryptocurrency, saya mau accept CBDC, enak, saya banyak pilihan. Saya mau accept cash, enak saya. Jadi ini kita bukan masanya saling bersaing ya, kita masanya kolaborasi. Kita dengan pilihan banyak ke publik menunjukkan bahwa Indonesia itu banyak loh pilihan loh, enak gitu loh di Indonesia. Tadi saya juga menarik ya, ada semacam ketakutan Mbak Dea untuk kontrol. Itu benar, itu nyata loh ya. Kita itu pernah dengar namanya BOS ya, bantuan sosial ya, yang untuk warga miskin ya. Mas Iqbal pernah dengar nggak? Ya, Ya, BOS itu buat kan sekolah kayak saya. oh BOS, sorry, bukan BOS berarti. Pokoknya bantuan sosial ya. Saya lupa namanya. Bansos mungkin ya. Ya, itu kan kita nggak tahu ya, uang yang dikasih dibuat beliin rokok kan nggak tahu kan ya, dibeliin rokok oleh penduduk miskinnya kita nggak tahu. Bahkan Bu Menteri Keuangan kan komplain ya, bantuan untuk orang miskin banyak kan habis buat rokok gitu ya. Kalau kita bikin programmable money, CBDC yang ngeluarin, itu uang mau dibayarin untuk beli rokok udah nggak bisa gitu ya. Memang itu akan me-attack
privacy. Di sisi lain, kita akan punya granularitas yang besar mengontrol kesejahteraan warga. Jadi dua hal yang tidak bisa kita perdebatkan gitu ya. Misalkan saya orang kaya, saya mau nggak mau privasinya saya terganggu, ya sudah saya nggak usah pakai CBDC, ya. Dan itu adalah pilihan-pilihan yang saya bilang tadi. Tapi kalau misalkan pemerintah mau ngasih penduduk miskin, udah kamu pakai digital money, ya. Semoga di warungnya ada EDC yang bisa terima digital money nantinya, gitu ya. Jadi kita punya kekayaan yang itu, ya itu patut kita syukuri. Gitu Mas Iqbal ya dari saya. Oke. Saya mau tanya ini, Pak Andri. Sebenarnya tadi singgung juga oleh Kadea soal Nigeria yang sudah mempraktikkan menggunakan CBDC gitu. Tapi pada praktiknya ternyata per bulan kemarin tuh hanya 0,5% dari warganya yang menggunakan gitu ya. Ini bisa dikatakan bisa dikatakan meskipun terlalu cepat menjudge gagal, Ya. cuman seberapa optimis Kak Andris dari kacamata peneliti mungkin ya atau akademisi melihat CBDC ini gitu, melihat betapa kompleksnya masyarakat Indonesia juga gitu. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu kompleks behaviornya, tapi kalau urusan adopsi uang mereka biasanya cepat tuh. Apalagi kalau uangnya itu ada insentifnya untuk mengadopsi uang itu, cepat lah. Ya, apalagi kalau sekarang udah ada di e-commerce itu ada insentif apa, ya sudah pada ngambil itu diskon atau apa ya. Nah, menurut saya sih gagal itu bisa jadi karena memang secara teknikal kurang di planning secara baik ya. Saya kalau melihat di Indonesia, walaupun tadi Mbak Dea ceritakan Indonesia itu koneksinya nggak lancar semuanya ya, nggak semuanya ada koneksi bagus ya. Tapi kan CBDC dibuatkan untuk yang kemampuan offline payment, ya berarti kalau ada koneksi dia baru bisa bayar gitu ya. Tapi intinya dengan banyaknya kita menggunakan mobile phone ya, memang tidak akan langsung banyak ya. Tapi kita akan gradually dari malah tujuan utamanya itu adalah penduduk yang unbankable ya, yang nggak punya bank account. Yang nggak punya bank account dikasih token CBDC ya, retail CBDC ya, sehingga di HP mereka itu ada uangnya. Ya, nah CBDC yang diterbitkan pertama justru bukan yang itu. Yang diterbitkan pertama yang wholesale, yang transaksi antar bank. Jadi impact-nya itu tidak sebagus yang kita bayangkan menurut saya. Karena itu cuma transaksi antar wholesale itu adalah bank komersial. Menurut saya sih pakai sistem RTGS sekarang, pakai BI Fast segala macam udah bisa. Justru yang kita lihat itu lompatan nanti yang diadopsi oleh publik, dan ini masih belum dan saya nggak tahu itu 2, 3 atau 4, 5 tahun lagi itu. Nah kalau itu sudah, nah itu pada saat bersamaan koneksi juga harapannya sudah coverage-nya udah 80-90% di Indonesia udah kena coverage dari internet. Jadi orang-orang udah bisa nyimpen uang di HP-nya. Nah ini orang nggak perlu bank, cuman cukup punya uang di HP-nya gitu. Nah, nanti urusan security dan lain sebagainya ya kita bisa pikirkan. Kita bisa pakai menyimpan orang pakai frase wallet yang bisa dia sendiri yang simpan dan lain sebagainya. Itu butuh literasi juga. Menurut saya sih optimis ya Mas ya, tapi memang optimis saya itu tidak langsung seperti Nigeria yang sekarang harus semua nggak usah pakai cash, ya itu ya nggak mungkin juga itu nggak realistis ya, gitu ya Mas ya, mungkin bisa menjawab. Oke, menarik ini. Saya boleh nanggapin nggak yang soal Nigeria itu? Silakan. Ya. Nggak cuma tambahan anekdot aja sih. Jadi di Nigeria itu memang saat ini adopsi paling besar kan Bitcoin, karena di Nigeria sendiri mereka itu dibatasin kalau nggak salah setiap orang tuh hanya bisa punya 100 US dollar kalau mereka pengen melakukan ekspor impor. Jadi adopsi paling besar itu digunakan oleh para perusahaan. Jadi perusahaan itu menggunakan Bitcoin sebagai alat settlement untuk purchasing atau hal sebagainya. Dan memang pemerintah itu melarang penggunaan Bitcoin, lalu juga intinya
intinya dari masyarakat tuh sudah menggunakan Bitcoin, dan mereka sudah mengerti keuntungannya menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi antar di dalam Nigeria ataupun antar negara yang lain, dan CBDC-nya ini jadi kurang begitu mungkin ya karena sentimen dari pengalaman sebelumnya gitu, pengalaman yang mana di Nigeria sendiri transaksi itu dipersulit dan sebagainya. Jadi memang kalau mau ini diadopsi secara masif, ya balik lagi, bank sentral dan juga bank komersial harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Karena kalau dipersulit orang pasti males menggunakan gitu. Ya. Ya ini catatan aja sih. Ya, artinya di negara-negara berkembang ya, katakanlah di Afrika tuh masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses bank gitu, belum semua masyarakat mengakses bank gitu ya. Dengan hadirnya Bitcoin mereka sedikit tertolong gitu untuk transaksi antar negara atau dalam negara itu sendiri gitu ya. Nah ini menarik, saya mau ingin elaborasi juga dengan pendapat dari Pak Andri tadi bahwa ini sebenarnya dengan hadirnya CBDC, adanya aset kripto, ada Bitcoin dan lain-lain, ini sebagai pilihan itu bagi masyarakat gitu ya. Nah, masalahnya gitu Pak Andri, saya mau bertanya gitu, bagaimana apakah CBDC ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat di Indonesia khususnya yang sampai saat ini pun sebenarnya akses terhadap bank itu masih belum sepenuhnya gitu, apalagi di pelosok-pelosok gitu. Nah itu gimana Pak Andri? Apakah ini bisa menolong, dan rata-rata Ya. yang mungkin belum bisa mengakses bank itu mungkin secara infrastruktur internetnya pun sebenarnya juga belum memadai gitu. Ini gimana? Apakah ini menara gading aja CBDC ini sebenarnya hanya untuk kelas menengah saja? Nah, menurut saya yang paling susah itu adalah bangun fisik, ya, yang bangun kehadiran bank di tempat terpencil, ya, karena belum tentu marketnya memenuhi syarat, jadi banknya nggak bisa buka. Tapi menghadirkan internet di seluruh wilayah Indonesia itu kewajiban. Jadi kalau bank nggak wajib, tapi kalau internet itu wajib. Ya itu adalah bakti Kominfo yang bagian ngurusin itu. Dan itu udah dicanangkan terus, Mas. Bahkan kalau Mas tahu Telkomsel segala macam itu punya kewajiban untuk memprovide daerah-daerah terpencil, ya. Bahkan mungkin kalau lihat di Papua pegawai Telkomsel diculikin. Itu karena memang yang paling penting itu adalah internet, ya. Jadi menurut saya unbankable itu justru tidak dengan cash. Karena bawa cash ke sana juga susah. Kalau nggak punya cash, mereka pakai uangnya Papua New Guinea gitu kan, atau pakai uangnya Malaysia gitu kan. Ya itu nggak benar juga kan. Jadi cara yang paling murah harus menghadirkan uang digital, ya, karena internet dan HP. Kalau malah menurut saya justru tujuan utamanya ini adalah ke CBDC ini adalah harusnya ke retail. Yang tadi saya bilang retailnya itu belum sekarang, Mas. Sekarang masih wholesale-nya. Nah, sementara kalau di perkotaan yang mau pakai aset kripto, mau desentralisasi, anonymity ya itu terserah. Tapi kita harus patut ini ya, patut hargai ya kerja cerdasnya dari Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia untuk mengadopsi. Saya rasa kalau kita masih seperti Nigeria mungkin melihatnya nggak kayak gitu deh. Ya, mungkin kita juga tidak melihat dari sisi yang untuk kepentingan kesejahteraan, tapi lebih ke apa yang bisa kita tarik pajak. Apa yang bisa kita tarik pajak ya. Jadi kalau saya rasa sekarang kita cukup positif lah ya. Kalau implementasinya ada menceng, ya itu bukan salah saya. Maksudnya saya udah ngelihat bahwa track recordnya sudah benar. Saya belum lihat ada alternatif yang lain selain uang digital gitu, Mas. Betul. Kita lihat nanti implementasi CBDC ini seperti apa dan penggunaannya. Siap. Kita lihat, Mas. Kita tunggu nanti. Nanti kita bikin podcast lagi kali ya. Nanti saya bilang nih, 5 tahun yang lalu saya udah bilang sama Mas Iqbal. Oke, Mas Dedi, ada tanggapan nggak terkait tadi di sini? Menarik juga soal banyak hal gitu ya terkait CBDC. Ternyata tidak hanya membahas CBDC aja, banyak hal juga yang bisa dielaborasi terkait dengan Bitcoin, dengan prinsip moneter dan lain-lain. Pak Dedi, gimana? Ada tanggapan?
belum, ini kayaknya unmute kan. Nah, kalau misalnya dari saya sih paling bentuk apa namanya welcome-nya government dalam ada apa namanya penerimaan teknologi kriptonya gitu sebelum benar-benar diimplementasikan adalah dengan CBDC, dan kita mau apa namanya berharap akan lebih banyak lagi proyek-proyek kripto di Indonesia, dan juga apa lebih banyak inovasi ke industri 4.0-nya sih. Nanti bentuk inovasinya seperti apa kita nggak pernah tahu, mungkin akan ada the next unicorn dari Indonesia kayak Gojek, Tokopedia, dan dalam bentuk yang blockchain. Dan I think itu dimulai dari sini, terlepas dari tadi desentralisasi privacy, kita lebih ke building sih, karena kita developers, dan hopefully dari segi theoretical financial mungkin cukup kontroversial, tapi dari teknologi kita berharap bisa membangun apa namanya memanfaatkan blockchain ke dalam bentuk-bentuk inovasi yang lebih variatif sih, gitu aja sih. Oke. Nggak kerasa sudah 1 jam, teman-teman. Nah, sebelum mungkin closing, menarik sekali sebenarnya pembahasan ini ya. Kita bisa mendapatkan berbagai perspektif terkait CBDC yang juga beririsan dengan sektor-sektor lain, terutama fokus pembahasan kita karena kita pembacanya kebanyakan yang menyukai kripto pun sangat beririsan sekali gitu. Nah, sebelum closing mungkin saya ingin minta satu persatu dari narasumber di sini. Closing statement-nya apa sih terkait dengan fenomena CBDC, atau mungkin sekarang sistem keuangan itu yang selalu tidak bisa keluar dari teknologi gitu. Mungkin dari Pak Andri dulu, silakan Pak Andri. Oke, baik Mas Iqbal. Ya, terkait dengan CBDC, closing statement saya adalah saya melihat ini adalah masa-masa yang menyenangkan, ya, masa-masa turbulence, masa-masa di mana teknologi itu sangat involved dalam kehidupan society, sosial, dan kenegaraan, dan regulasi. Kita akan melihat banyak sekali, tadi Mas Dedi ceritakan, saya menunggu inovasi-inovasi baru dengan hadirnya enabler dari CBDC ini. Saya harap kita penduduk digital natif, penduduk Indonesia, anak-anak muda bisa terus berkreasi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati ini. Itu aja Mas Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri. Silakan Pak Dedi, Mas Dedi, sorry untuk closing statement terkait diskusi ini. Oke, untuk menuju metaverse, I think ini one step closer to there. Satu langkah lebih maju. Jadi nanti kalaupun apa namanya industri metaverse terbentuk, semuanya everything goes digital, sama kayak yang sekarang semua itu via mobile. Nanti kita semuanya digital pakai OmniVR. I think government harus sudah jauh-jauh hari mempersiapkan ide ke sana. Tapi meskipun kalau misalnya dari statement Pak Gubernur BI mungkin masih belum ya, masih kecepatan, nanti jadi sama kayak Nigeria, kecepatan salah gitu. Jadi I think ini kita sama-sama melihat visinya kemana, either itu nanti yang dipakai apakah Bitcoin, apakah koin yang lain, ataukah CBDC, tapi hopefully industrinya sendiri bisa beneficial buat orang-orang terutama di Indonesia, itu sih. Oke, terima kasih. Kak Dea, silakan. Kalau dari saya sih harapannya adalah dengan adanya CBDC ini bisa membantu orang-orang yang di pelosok, yang di pulau-pulau terpencil bisa mendapatkan akses keuangan yang maksudnya yang inklusif ya, yang bisa jadi nggak hanya untuk orang perkotaan saja. Dan harapan saya dengan adanya CBDC ini semoga Bank Sentral, pemerintah itu benar-benar melakukan apa yang mereka katakan di dalam white paper-nya, yaitu do no harm gitu, do no harm to the people, do no harm to the system. Dan ya kembali lagi, kalau untuk masalah privasi dan juga sovereignty, kalau teman-teman mau store their value, just keep by getting Bitcoin, I guess. Buy Bitcoin, store your value there. Kayaknya kalau CBDC pastinya saat ini akan digunakan ya, maksudnya sebagai cara untuk bertransaksi. Dan harapan saya adalah dengan adanya CBDC ini semakin meningkatkan digital literasi ya buat orang-orang. Dan kembali lagi, in the end people will choose
So I don't know. Maybe in the end we will choose CBDC. We don't know. In the end we choose Bitcoin. We don't know. We'll see. Yes. Oke. Dia. Iya, oke. Thank you semuanya. Menarik. Saya ada satu apa ya tadi sebenarnya kita sepakat bahwa dengan hadirnya CBDC, Bitcoin aset kripto ini menambah pilihan gitu, masyarakat untuk memilih apa sih yang mereka butuhkan gitu untuk sektor keuangan atau untuk kebutuhan mereka mengelola uang gitu. Nah, saya ingin menutup bahwa apapun zaman sekarang itu pasti tidak akan pernah terlepas dari teknologi. Bahkan sektor keuangan negara pun sangat bergantung pada teknologi. Cuman ya kita harus pahami bahwa teknologi itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya unsur kemanusiaan di situ gitu. Dari sektor hak-hak masyarakat itu harus terpenuhi oleh teknologi, dan semoga mungkin CBDC bisa mengakomodir atau menjadi sebuah angin segar bagi masyarakat yang saat ini mungkin belum menjangkau akses bank dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di acara podcast edisi perdana ini, dan saya ingin menggarisbawahi, memberi disclaimer bahwa konten ini sama sekali tidak ada unsur ajakan untuk membeli apapun, juga tidak ada unsur ajakan investasi apapun gitu ya. Semua ini semata-mata hanya untuk menambah perspektif teman-teman juga literasi dengan aset kripto dan Bitcoin, blockchain dan lain-lain. Dan juga saya disclaimer lagi bahwa konten ini tidak ada sponsor yang melatar belakangi. Ini saya sampaikan untuk menggaris-apikan bahwa konten ini semata-mata karya jurnalistik semata yang tidak ada sponsor manapun. Itu aja, terima kasih teman-teman, Kak Dea, Pak Andri, Kak Dedi, semoga sukses dengan kunci koinnya. Salam buat Mas Joko Kripto dan teman-teman. Pak Andri, ditunggu penelitian-penelitiannya terkait dengan digitalisasi data dan lain-lain. Kak Dea terus semangat untuk kelas Bitcoin-nya, terus meliterasi terkait Bitcoin. Ya, teman-teman kalau ingin lebih kenal dengan tiga narasumber ini, nanti kita cantumkan masing-masing media sosial kan nanti oleh yang bersangkutan gitu. Itu aja, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe mungkin agar kita bisa terus memproduksi konten-konten yang meliterasi terkait dengan ekosistem kripto. Terima kasih. Selamat malam. Bye, Kak Dea. Oke. Terima kasih.